Ada alasan kenapa banyak rumah di Amerika dan Eropa memasang kamera tepat di samping pintu. Karena terkadang, yang datang malam-malam bukan tamu yang mereka harapkan. Video doorbell bukan sekedar bel pintu. Kamera ini akan mulai merekam saat mendeteksi seseorang mendekati rumah, bahkan sebelum bel ditekan. Awalnya dibuat untuk mencegah pencurian dan membantu pemilik rumah berbicara dengan tamu dari mana saja. Namun seiring waktu, kamera ini juga merekam berbagai kejadian yang tidak terduga. Mulai dari percobaan pembobolan, orang asing yang mengintai rumah, hingga peristiwa-peristiwa yang membuat jutaan orang di internet merinding. Untuk video yang pertama, kita dapat dari rekaman CCTV dari sebuah rumah yang ada di sebuah perumahan yang ada di Texas, Amerika Serikat. Perumahan itu bernama Harriet Creek Ranch Neighborhood. Dalam rekaman CCTV yang ada di doorbell itu, nampak seorang perempuan yang sedang meminta tolong dan terdengar putus asa. Please help! Perumahan itu sangat gelap, dan bahkan rumah itu juga tidak dilengkapi dengan lampu untuk penerangan. Jadilah kita hanya melihat anak perempuan itu yang terus-menerus mengetuk pintu dan meminta tolong. Namun hingga beberapa saat tidak ada seorang pun yang membuka pintu. Anak perempuan ini berkali-kali melihat ke arah sekitar, melihat ke belakang seolah dia sedang bersembunyi dari seseorang atau mungkin sesuatu. Tidak ada yang bisa memastikannya karena, sekali lagi, area di sekitar rumah ini sangatlah gelap. Anak perempuan itu terus meminta tolong dan tidak ada jawaban dari manapun. Dia pun akhirnya pergi, sedikit berteriak dan terdengar perkataan atau omongan yang kurang jelas yang keluar dari mulutnya. Yang membuat video ini begitu mengguncang publik sekaligus bikin merinding adalah tidak ada yang tahu siapa dan bagaimana nasib anak perempuan ini bahkan hingga sekarang. Sang pemilik rumah ternyata memang sedang tidak ada di rumah. Bahkan beberapa media menyebutkan bahwa ternyata rumah itu memang rumah sewaan. Jadi si pemiliknya itu lagi nggak ada di rumah dan di sisi lain rumah itu belum ada yang menyewa, jadinya kosong. Nah, saat pemilik akan memeriksa rumah, mereka mendapati rekaman CCTV yang dari doorbell tadi. Tapi sayangnya memang rekaman ini baru dicek beberapa hari setelah anak perempuan itu meminta tolong di depan pintu mereka. Pemilik rumah langsung membawa rekaman ini kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan. Namun penyelidikan ini tidak membuahkan hasil. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Kenapa dia berada di luar rumah sendirian, meminta tolong dan terlihat seperti sedang dikejar oleh sesuatu? Karena tidak ada jawaban yang pasti, berbagai teori pun muncul. Teori pertama dan yang paling populer adalah jelas bahwa anak ini mungkin korban penculikan atau KDRT dan malam itu dia sedang melarikan diri. Dari suara yang keluar dari mulutnya, anak perempuan ini terdengar gemetar, pure ketakutan. Apalagi dengan gesturnya yang selalu melihat ke belakang seolah dia sedang mengantisipasi bahwa mungkin penculiknya atau orang yang sedang mengejarnya akan datang. Namun jika kita melihat lagi lebih dalam melihat ke CCTV ini, kita bisa melihat ada sesuatu yang lain di video rekaman ini. Coba kalian perhatikan. Oleh sebab itu, ini malah memunculkan teori kedua yang mengatakan bahwa anak ini sebenarnya adalah umpan kejahatan. Anak ini mungkin sengaja disuruh oleh seseorang yang mungkin berada di balik semak-semak itu untuk meminta tolong. Ketika pintunya dibuka atau terlihat ada orang yang keluar rumah, orang yang ada di semak-semak itu akan keluar dan melakukan aksi kejahatannya. Jadi, teori ini mengatakan bahwa anak ini memang sengaja disuruh sebagai pancingan untuk melakukan aksi kejahatan. Kedua teori ini sama-sama menakutkan dan publik berharap semoga anak ini baik-baik saja hingga sekarang. Untuk yang satu ini tidak kalah mengerikan dari footage doorbell yang pertama. Seorang pengguna Twitter, seorang perempuan, membagikan video CCTV doorbell kamera apartemennya. Jagat Twitter langsung heboh karena dalam video itu nampak seorang pria yang berdiri terus-menerus di depan pintu kamar apartemennya.
Tidak ada pergerakan yang tiba-tiba, namun kengeriannya tetap terasa walau pria itu hanya berdiri. Dia menatap pintu. Si pengguna Twitter yang diketahui berasal dari Dallas ini dikabarkan telah menghubungi pihak berwajib atas hal yang tidak menyenangkan ini. Namun pria ini tetap datang bahkan hampir sebulan penuh di bulan November yang pada saat itu tahun 2021 dia tetap datang. Dalam banyak video yang diupload, kita bisa melihat pria itu yang terus berdiri di depan pintu yang kemungkinan sedang menunggu penghuni kamar untuk keluar. Beberapa kali sebenarnya terdengar suara ngomong atau mumbling dari pria itu ya, tapi emang gak kedengeran secara jelas. Dari gerak-geriknya yang sangat mencurigakan ini, kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa pria ini pasti memiliki niat yang buruk. Yang juga mengerikan buat kita adalah bahwa kita juga tidak bisa melihat dengan jelas wajah si pria itu. Dari beberapa video yang sudah diupload, tidak ada satupun dari video itu yang memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Dikabarkan, si pemilik apartemen sekaligus pemilik akun Twitter ini sudah meminta keluarganya untuk datang dan mengonfrontasi pria ini. Bahkan, dari security apartemennya pun sudah melakukan tindakan dengan mencegah pria itu masuk dan menjaga si pemilik kamar apartemen. Namun, hingga Desember 2021, tidak ada lagi updates mengenai kasus ini. Seolah selesai begitu saja. Dan sosok yang berdiri di depan kamar apartemen ini masih tidak diketahui identitasnya, bahkan hingga sekarang. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2021, sebuah video rekaman CCTV pintu tersebar secara luas karena aksi yang mungkin bisa membahayakan pemilik rumah. Dalam footage yang sedang kita lihat ini, nampak seorang perempuan yang memakai hoodie warna ungu datang ke sebuah pintu rumah. Di sana dia tidak sendiri, karena di belakangnya ada satu orang lagi yang nampaknya terlihat seperti seorang pria. Namun dia menggunakan hoodie warna kuning dan juga masker untuk menutupi wajahnya. Perempuan itu kemudian memencet bel rumah berharap ada seseorang yang akan datang membuka pintu. Nah, CCTV video di pintu itu kan biasanya digunakan untuk mengetahui siapa orang yang berada di sisi lain pintu. Sehingga kita bisa mengetahui siapa yang ada di sana. Tapi si pemilik rumah ini tanpa ragu dia membukakan pintu dan inilah yang terjadi. Hello, do you have a phone I could use? My car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Rupanya perempuan itu mengetuk pintu karena dia ingin meminta tolong. Katanya dia mau pinjam HP. Katanya sih karena mobil dia rusak, gak bisa jalan dan mau minjem HP buat menghubungi seseorang. Dengan gelagat yang aneh, pemilik rumah sudah bisa merasakan bahwa ini adalah modus kejahatan. Apalagi setelah si perempuan ini bilang bahwa semua rumah itu sudah dia datangi, cuma rumah ini doang yang lampunya nyala. Padahal bisa kita lihat di belakang ada banyak rumah yang menyala juga. Nah, menyadari ada kejanggalan ini, pemilik rumah langsung menutup pintu rapat-rapat dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa meminjamkan HP-nya. Kebayang gak sih kalau misalnya pria itu berhasil masuk ke dalam rumah dalam kondisi di mana dia membawa senjata seperti itu? Pasti itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Apalagi kalau misalnya kita melihat ke halaman rumah itu, terdapat area bermain untuk anak-anak. Bagaimana jika di dalam rumah itu juga banyak anak-anak? Dengan situasi yang sudah seberbahaya ini, tidak diketahui apakah si pemilik rumah melaporkan kejadian ini ke polisi atau tidak. Untuk yang satu ini juga bisa mengingatkan kita bahwa hal-hal yang kurang baik bisa terjadi kapan dan di mana saja, termasuk di depan pintu rumah kita. Terlihat dalam rekaman nampak sebuah pekarangan rumah yang cukup luas, namun sepi dan berkabut. Seorang ibu bersama anaknya berjalan menuju rumah. Tidak ada ancaman bahaya yang mengintai, hanya seperti melakukan aktivitas seperti biasanya, tanpa ibu itu sadari bahwa ada seseorang yang sedang membuntutinya. Jaraknya memang terlihat cukup jauh ya antara si ibu dengan orang itu, tapi makin lama makin dekat. Dan dengan jelas memang pria itu dengan sengaja mengikuti ibu ini. Sesampainya di depan pintu, ibu itu berusaha untuk masuk. Namun dia masih belum menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Akhirnya dia bisa berhasil masuk ke dalam rumah, dan beberapa saat kemudian, pria yang sedang mengikutinya itu langsung menghampiri. Untungnya pintu rumah tersebut sudah terkunci sehingga dia tidak bisa masuk. Pria itu akhirnya langsung pergi dan untungnya memang tidak terjadi apa-apa pada si ibu itu.
Sang ibu akhirnya mengetahui hal ini saat dia cek kamera CCTV pintu. Dia sangat ketakutan dan langsung membawa video ini ke kantor kepolisian. Dan kalian tahu yang dikatakan oleh polisi sangatlah disturbing. Ternyata memang di area itu tuh sedang ada keresahan di mana ada beberapa laporan yang menyampaikan soal pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang pria kepada beberapa wanita dan juga anak-anak. Wah, mendengar ini, ibu ini langsung nangis tapi juga bersyukur karena dia tidak menjadi salah satu korban. Sementara polisi meyakini bahwa pria ini adalah salah satu pelaku yang sedang diburu. Oke guys, itu dia beberapa rekaman CCTV di depan pintu yang sangat mengerikan. Mana yang menurut kalian paling mengerikan? Komen di bawah. Channel ini adalah channel baru yang akan membahas hal-hal horor mengerikan dan juga review film. Subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Bye.